ngumpul, bawa rulenya, ini nih, dari hulunya ini nih, bahwa tahun 2001 itu prioritas utamanya nih, prioritas 1, 2, 3, ini. Itu Pak. Jadi jangan sampai terjebak Pak, dengan permainan sendiri. Tepatnya saya jadi kepala desa tahun 1998 di Kabupaten Bandung, Desa Bejongsari, Kecamatan Bojongsoang. Waktu itu saya berinisiatif dengan teman-teman Kades baru untuk membentuk sebuah wadah kepala desa. Tepatnya tanggal 7 November 1999 di Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, didirikanlah Ikatan Kepala Desa Lurah Kabupaten Bandung. Namanya IKDL. Kabupaten Bandung. Nah, dari situ berjalan kegiatan, akhirnya tahun 2001 kami berubah nama supaya lebih meluas secara nasional. Saya inisiatif lagi ke teman-teman, akhirnya dirubahlah nama. Namanya Asosiasi Pemerintah Desa se-Indonesia APDESI Kabupaten Bandung. Karena saya berpikir saya akan terus mendeklarasikan sampai ke tingkat nasional. Waktu demi waktu, tepatnya tanggal 8 Februari 2003 di Sumedang, kumpullah perwakilan-perwakilan tiap kabupaten. Nah, dideklarasikanlah waktu itu Asosiasi Pemerintah Desa se-Indonesia APDESI Provinsi Jawa Barat. Nah, waktu itu pertama di Bandung saya ketuanya, di Jawa Barat ditunjuk juga saya ketuanya. Nah, dari situ berjalan silaturahmi terus-terus, akhirnya April 2005 di Yogyakarta ada pertemuan kepala desa seluruh Indonesia. Di situ akhirnya dideklarasikanlah nama APDESI secara nasional atau disebut dengan Munas pertama. Ketua umumnya Pak Suwarjo Hindrowijoyo SPDMM dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kebetulan saya ditunjuk jadi sekjen pertama. Berjalan mulus dan tahun 2011 terjadilah Munas yang kedua, yaitu yang diselenggarakan bulan Maret tahun 2011 di Pondok Haji, Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta. Aklamasilah Haji Sindawatarang SHMM dari Takalar, Sulawesi Selatan. Ketua umum dan saya mendampingi sebagai sekjen. Mungkin ada dinamika organisasi di internal, lanjut aja, akhirnya tahun 2014 ya, 2014 bulan Maret di Yogyakarta terjadilah Rakernas. Kebetulan dihadiri oleh Pak Presiden SBY. Di situ mengeluarkan keputusan Rakernas penunjukan kepada salah satu ketua DPP yaitu Pak Suhardi Buyung SSMM itu dari Lampung untuk ngejabat ketua umum sampai akhir masa jabatan. Itu tahun berapa? 2014 sampai 2016. Dilanjutlah Rakernas 2015 di Solo, di Wisma Haji Solo, dihadiri oleh Pak Jokowi. Dari Rakernas itu juga mengkerucut bahwa tahun 2016 akan diselenggarakan Munas. Dan tetap Pak Suhardi Buyung sebagai pelaksana kegiatan harian DPP APDESI sampai terbentuknya Munas. Sesuai dengan mekanisme 2016 akhirnya agak mundur, harusnya bulan April karena situasi kondisi kegiatan masih terjadilah kegiatan. Pak Ketua Umum Pak Sindawa juga action dengan rekan-rekannya perwakilan tiap-tiap provinsi. Dia tidak menerima untuk diberhentikan dari Rakernas itu. Tapi kami berjalan karena hasil Rakernas. Jadi hasil Rakernas itu jelas. Jadi ada Rakernas boleh mengeluarkan keputusan. Jadi Rakernas 2014, 2015.
2016 sebenarnya sudah mau ada deal, satu munas satu tempat. Nah, di sana buat juga panitia, Ahmad Haidir dari Banten sebagai panitia. Mengajak dengan saya itu. Kalau tidak salah sekitar bulan April lah. Untuk yuk kita bareng-bareng. Ya saya welcome. Dari tim saya welcome untuk bareng-bareng. Maka bikinlah saya proposal. Menghadaplah ke Dirjen waktu itu, Pak Taufik Manjin. Tim dari Pak Sindawa diwakili oleh beberapa orang, diantaranya Pak Ahmad Haidir dari Banten, dan saya ditemani oleh teman-teman. Deal untuk menyatakan satu kegiatan Munas. Dalam perjalanan, ternyata tidak terjadi klop. Akhirnya kami ngobrol lagi dengan teman-teman. Ini gimana ini? Tidak terjadi nyambung-menyambung. Akhirnya kami bulan Agustus melaksanakanlah Munas tersendiri. Tahun 2016 di Bandar Lampung. Secara aklamasi Pak Soehardi Buyung menjadi ketua umum dan saya sebagai sekjennya. Beberapa selang kemudian pernah disatukan oleh Pak Dirjen Bina Pemerintahan Desa Pak Dr. Andes Nata Irawan dan didampingi oleh salah satu unsur Wakil Ketua DPD RI Pak Ahmad Mukawang dan salah satu unsur dari DPD RI Pak Budiman Sujatmiko. Diundanglah Pak Buyung, diundanglah Pak Sindawatarang, diundanglah Ibu Wargiati. Maaf, Ibu Wargiati udah mendirikan duluan Papdesi sekitar awal tahun 2016. Dia langsung daftar ke Kemenkumham. Namanya Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa, Papdesi. Nah, pertemuan itu sekitar bulan September kalau tidak salah. Untuk bersatu, akhirnya tidak ada keputusan. Simpul keputusan tidak ada. Akhirnya mereka menggelarlah Pak Sindawatarang Munas di Solo. Munas di Solo akhirnya menghasilkan keputusan Pak Sindawatarang menjadi ketua umum, Pak Agung dari Jawa Tengah jadi sekjennya. Tapi kami terus melakukan kekuatan administratif. Hasil Munas dicobalah. Kami beda ADART-nya oleh Notaris Jenderal Arifin di Jakarta. Daftar untuk didaftarkan ke Kemenkumham dengan nama Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia. Alhamdulillah, waktu itu keluarlah SK penetapan dari Kemenkumham. Itu adalah nomor AHU.007-297-AH.01.07 tahun 2016. Menetapkan Soehardi Buyung sebagai ketua umum, Ipin Arifin menjadi sekjen, itu ditetapkan. Lanjut, perjalanan ya masing-masing berjalan. Tapi secara hakikatnya kami sudah terdaftar di Kementerian Hukum HAM. Adakanlah Munas sesuai dengan mekanisme. Kebetulan pas kita di level 4 PPKM. Ya dengan kondisi tadinya mau bulan Mei, Juni, Juli, akhirnya diundur 4 kali. Akhirnya tanggal 10 sampai 12 Agustus 2016 diadakanlah Munas yang kami sesuai dengan aturan main kami. Dan akhirnya aklamasilah kami ditunjuk untuk jadi ketua umum. Ketua umum. Nah kebetulan maaf, nama saya sebelumnya ada perubahan di pengadilan, namanya Ipin Arifin berubah menjadi Arifin Abdul Majid, Pak. Gitu. Jadi nama itu ada perubahan. Saya ditetapkan di sempat proses dulu penggantian nama karena dari orang tua lah tempo hari, baru sempat sekarang. Itu nama saya internal aja, Pak. Nah akhirnya kami daftarkan setelah selesai Munas. Sehari 2 hari kemudian sesuai dengan persyaratan yang dipenuhi, dikirimkan lagi lah kita perubahan ke salah satu notaris untuk perubahan kesunan pengurus. Akhirnya diajukanlah oleh notaris yaitu ke Kemenkumham. Dan alhamdulillah tanggal
20 20 September 2021 keluarlah SK perubahan, yaitu AHU garing 001 295 AH 0108 tahun 2001. Ketuanya Arifin Abdul Majid, sekretarisnya Muksalmina dari Aceh, dan bendahara umumnya Haji Tasman dari Sulawesi Tenggara. Dan ditambah dengan pengawas yaitu Suhardi Buyung, Ipung Surya, dan Patrika Susana, serta Pak Warson. Itu lampiran yang kami sampaikan. Itu mungkin Pak yang secara tahap-tahapan kegiatan abdesi dari awal sampai kemarin. Jadi pada intinya saya tidak menyebutkan bahwa itu salah, itu betul. Munas itu adalah sah-sah saja. Cuma kebetulan balik lagi bahwa abdesi saya mungkin wajar selaku pendiri karena lebih bagus untuk didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, karena organisasi yang berskala nasional itu harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Undang-Undang Ormas, gitu Pak. Jadi begitu ya duduk persoalan, Iya. begitu ya. Kalau menurut Bapak tidak apa-apa membentuk organisasi seperti yang dilakukan oleh salah seorang anggota. Profesi yang lain-lain boleh sah-sah saja menurut saya. Mau ada apa kan, cuma kalau nama kan udah diatur. Tidak boleh ada yang sama. Kalau menurut saya mau ada lagi muncul kan itu hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Itu menurut saya teman-teman yang kemarin mengadakan Munas itu menurut saya nggak salah. Itu hak mereka. Kan cuma mungkin duduk permasalahannya ini abdesi ada dua. Kalau menurut saya bukan dua, karena ADART-nya beda. Yang satu punya Kemenkumham, yang satu ADART dan notaris juga beda. Gitu. Itu beda lagi mereka yang gunakan. Cuma mungkin itu hanya terdaftar di Kesbangpol. Ya, kalau Kesbangpol itu kan organisasi yang tidak berbadan hukum. Sebab menurut saya balik lagi, ada berapapun juga sebenarnya tidak akan tercover Pak. Karena desa itu kan banyak jumlahnya, lebih dari 75.000 dari 33 provinsi. Itu tidak akan tercover oleh satu organisasi. Makanya ada banyak Pak, ada asosiasi kepala desa, ada persatuan perangkat desa, ada paguyuban kepala desa, ada paguyuban kecik. Sebenarnya lokal-lokal banyak. Bukan hanya abdesi saja sebenarnya. Karena balik lagi, sampai hari ini abdesi belum membebankan kepada perangkat desa dan kepala desa anggota. Untuk iuran, untuk apa? Enggak. Dan kami kemarin Munas kegiatan pun juga masih ditanggung jawab oleh tim, yaitu oleh pengurus. Jadi kami tidak pernah membebankan, tapi kami tetap membantu bagaimana desa lebih maju, masyarakat desa lebih sejahtera. Menurut saya sah-sah saja sih, organisasi mau 10, mau 20 itu bebas sih sebenarnya, tidak ada larangan dari undang-undang Ormas kan bebas. 2 atau 3 orang boleh membentuk organisasi gitu loh Pak. Undang-undang desa itu kan sejak zaman Belanda udah dibuat ya. Setelah Indonesia merdeka udah beberapa kali lah penggantian perputaran nama-nama undang-undang. Yang terakhir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dengan sebutan lain. Itu di dalamnya memuat unsur-unsur keberpihakan kepada desa. Negara memberikan keberpihakan yang luar biasa kepada desa. Di antaranya ada di dalam pasal sumber-sumber keuangan desa. Dari PAD, jelas penghasilan desa itu otomatis. Ini negara memberikan dari APBN langsung kepada desa yang disebut dengan dana desa. Ada lagi dana alokasi desa, dari dana perimbangan pusat ke daerah, hasil bagi hasil, dari pajak bumi dan retribusi, dan bantuan-bantuan lain. Ini yang menarik adalah desa diberikan tempat yang sangat hebat. APBN bisa memberikan kepada desa secara langsung. Beda dengan tahun-tahun masa-masa kebelakang tidak ada. Sebelum nggak ada. APBN tidak ada.
tidak ada. Apalagi waktu saya awal jadi kepala desa, mungkin bantuan untuk kegiatan pembangunan itu bersifat hanya 20 juta. Sekarang bisa mencapai 1 M lebih, ya jelas artinya kepala desa dan masyarakat bisa memberikan sebuah rancangan, perencanaan penyelenggaraan pemerintahan, rancangan pembangunan desa, peningkatan pemberdayaan masyarakat desa melalui musyawarah desa, musyawarah dusun, untuk menyusun apa saja dana ini yang akan dilakukan oleh masyarakat desa dalam 1 tahun. Jelas sekarang dananya udah ada. Dari APBN nilainya sekian, dari provinsi sekian, dari kabupaten sekian. Apalagi desa yang sudah hebat PADES-nya. Itu luar biasa. Bahkan bisa sampai APBDes-nya yang miliaran lah, sampai 10 miliar ada. Karena penghasilan desanya sudah berjalan, dan apalagi sekarang kan pemerintah melalui Kementerian Desa, Daerah Tinggal dan Transmigrasi memberikan konsep bahwa desa diberikan kewenangan lebih luas. Berskala desa silakan untuk diatur, untuk diurus. Sampai menteri itu menetapkan hasil undang-undang harus dibuatlah, disebut dengan 1 desa 1 BUMDes. Keluarlah PP baru kemarin nomor 11 tahun 2001 itu tentang badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa ini jelas akan lebih luar biasa. Ruang lingkupnya akan lebih luas, Pak. Jadi masyarakat desa dan pemerintah desa itu akan lebih leluasa untuk membangun desa, mensejahterakan desa melalui badan usaha milik desa karena didorong oleh undang-undang desa. Jadi undang-undang desa luar biasa menurut saya, Pak. Wajar dari 74.935 lah. Ada mungkin desa yang belum mampu untuk melakukan secara maksimal dalam tata kelolanya. Mungkin karena kekurangan SDM. Tapi tetap melalui pembinaan kabupaten kota itu secara periodik melakukan pelatihan BIMTEK tata cara pengelolaan keuangan sesuai dengan mekanisme. Jadi intinya desa benar-benar diberikan kebebasan, Pak, keleluasan untuk membangun desanya melalui kewenangan desa secara lokal. Tadi saya sudah sebutkan bahwa dari 75.000 lah, kurang sedikit, semua desa mendapatkan dana bantuan itu, dana ADD. Secara implementasi, tapi mayoritas sih alhamdulillah sekarang tata kelola keuangannya sudah mulai membaik. Kebetulan pengawasan dan pembinaan dari tingkat kabupaten itu sangat dekat lah, sangat persuasif lah untuk pengawasan itu. Dan selanjutnya tapi ada sih mungkin beberapa lah yang menjadi kendala. Di antaranya mungkin tingkat SDM yang masih kurang, tingkat pemahaman terhadap dana desa. Masih ada seolah-olah mungkin ya bahwa dana desa itu adalah dana kepala desa. Mungkin ada sekelumit lah Bapak. Itu yang perlu diluruskan. Jadi sebenarnya kepala desa udah saya wanti-wanti hati-hati. Harus bermekanisme. Kan ada mekanismenya. Yang pertama ya harus melalui musyawarah dusun, musyawarah desa, bahwa anggaran itu tidak serta-merta kepala desa yang ngatur, tapi kepala desa itu hanya mempertanggungjawabkan, diserahkan di dalam forum masyarakat untuk menentukan sesuai alur, sesuai mekanisme tata aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, regulasinya ada jelas. Oh tahun 2001, 2020 itu ada jelas prioritas-prioritasnya. Nah ada juga kita tidak munafik sih, bukan munafik, tidak menutup kemungkinan. Bahkan saya juga pernah menemuin. Ini sebenarnya gini Pak, ini tadi mungkin karena secara psikologis ya, ada kepala desa yang mungkin kan pilkades ini Pak, yang bermasalahnya pilkades. Kan ada yang jor-joran Pak. Yang jadi kepala desa itu kan buang uang, buang apa segala macam, dia asal menang. Modalnya mungkin secara rasional
Bisa saja dengan kata-kata, loh saya kan modal sekian harus kembali lagi. Itu mungkin pikirannya ada yang ke situ Pak, tapi kecil sih sebenarnya. Tapi tetap di mata masyarakat ada yang begitu Pak. Di tiap-tiap daerah ada. Betul, Nah Pak. yang bermasalahnya gini loh Pak. Yang bermasalah, begitu uang cair, ini kan pendukung Pak yang mengacaukan Pak. Des, bagi dong saya untuk kegiatan ini. Yang namanya pendukung lah. Tolong saya bantu untuk ini, bikin proposal. Padahal tidak berapa mekanisme, tidak dikasih masalah, dikasih masalah. Akhirnya kalang kabut lah. Itu mungkin terjadi yang tidak jelas Pak. Ya kita juga sih nggak usah itu kan jadi polemik besar ini. Tiba-tiba ada yang minta ini Pak. Dari hierarki gimana. Nah, akhirnya serba salah nih Pak. Itu Pak. Ini yang bermasalahnya kan Kades itu Pak gini Pak. PADes-nya tidak ada, kepala desa tidak punya uang bisnis Pak. Punya uang desa itu. Ternyata tadi Pak, konteks politik dia Pilkades jelas harus berbagi kepada pendukung. Yang kedua kepentingan dengan masyarakat pun juga banyak Pak. Maaf nih Pak, kalau ada kenduri itu bisa kebayang Pak. Yang hajatan itu Pak, Kades kan ditunggu-tunggu Pak. Bingung Pak, ngasih. Dari mana uang? Tidak ngasih masalah. Itu ada uang itu Pak. Ini mungkin yang punya beban mentalnya yang lemah ke situ Pak. Ada juga Pak, kan manusiawi Pak. Ada uang mentalnya lemah, wah udah dipakai kegiatan apa aja Pak. Untuk kepentingan pribadi ada, mungkin nilainya nggak seberapa. Mungkin karena, maaf ini, peran dan fungsi organisasi Pak. Inilah Apdesi diantaranya yang punya peran. Memberikan sebuah pemahaman kepada teman-teman. Memberikan sebuah pembelajaran kepada teman-teman. Ada diskusi, tolong jangan terlalu serakah, jangan terlalu coba-coba bahwa itu adalah uang pribadi. Itu udah ngerakyat. Itu tujuannya bagaimana pelayanan masyarakat lebih maju, pembangunan di desa lebih berkembang, pemberdayaan lebih meningkat. Itu tujuannya. Tapi kan tadi Pak, balik lagi konteks pribadi, wawasannya yang kurang, kepentingan dari kiri kanannya banyak. Itu Pak. Jadi faktor X lah ya Pak mungkin. Jadi saya tidak menutup kemungkinan ada juga Pak yang itu. Sampai terjadi kan sampai sekarang banyak tiap kabupaten yang berurusan dengan hukum karena kelalaian. Bisa kelalaian, apakah terjebak, apakah memang disengaja. Cuma kita nggak bisa dipresentasi Pak. Cuma masyarakat tahu persis lah di tiap kabupaten pasti ada kepala desa yang kena kasus. Contoh ada dipasang baligo, uang kesini, besoknya ditangkap sama polisi. Karena dia ternyata menggunakan dana itu. Padahal dia udah transparan ke masyarakat. Ya, ini yang paling parah tuh kasihan tuh gini Pak. Sekarang itu sebenarnya kepala desa itu bukan urusan pengelolaan keuangan Pak. Tapi dia itu, ini maaf nih, ada oknum-oknum Pak. Pura-pura dia LSM, pura-pura dari media. Itu Pak, jual topi, jual kaos, jual kalender, jual buku, penekanan harus ada pelatihan, harus untuk ini. Kalau cair itu kebayang kalau kepala desa yang tadi punya mentalnya tidak siap, akhirnya mumpet Pak. Seolah-olah kepala desa tidak mau diajak dialog, diajak diskusi dengan lembaga lain. Kuncinya adalah musyawarah Pak. Tapi musyawarahnya musyawarah yang bermekanisme. Bukan musyawarah hanya 2 orang, 3 orang, bukan. Tetap unsur-unsurnya harus dibawa. Unsur badan pemerintah, badan permusyawaratan desa BPD, LPM, perwakilan perempuan, perwakilan dari tokoh masyarakat, ngumpul, bawa rule-nya. Ini nih, dari hulunya ini nih, bahwa tahun 2001 itu prioritas utamanya nih, prioritas 1, 2, 3 ini. Itu Pak. Jadi jangan sampai terjebak Pak dengan permainan sendiri gitu. Tapi alhamdulillah secara presentasi sih hampir udah mendekati nilai baik, dan saya juga ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat udah memberikan kepercayaan kepada desa secara langsung untuk mengelola dana desa. Jadi potensi-potensi ekonomi rakyat desa di desa itu yang pedagang, yang kuli, yang apa, BUMDes mengadakan sebuah kegiatan apapun lah Pak. Jadi harus dikelola oleh masyarakat itu. Jadi uang berputar di desa Pak. Jadi tidak keluar.
kalau jelas yang namanya 1 miliar Pak, bisa berputar di desa dalam 1 tahun kan lumayan Pak. Menambah tenaga kerja baru, mengurangi angka kemiskinan, menambah penghasilan masyarakat. Nah mudah-mudahan nih BUMDes ini lebih melesat Pak. Ya dukungannya seluruh komponen stakeholder di desa. Jadi tidak hanya kepala desa saja. Tapi ingat Pak, bahwa BUMDes itu kan kepala desa itu hanya sebagai komisaris Pak. Tapi semuanya kan diserahkan kepada masyarakat sebagai direktur BUMDes, ketua BUMDes dan segala macam. Jadi kan ada untuk kan di itu Pak, ada untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, untuk pembangunan desa, untuk pemberdayaan masyarakat desa. Jadi dana itu udah tersusun dengan rapih Pak. Tidak serta-merta ini untuk enggak sembarangan. Jadi kepala desa itu nggak bebas Pak untuk menentukan, tapi tetap ditentukan melalui musyawarah desa. Kalau itu dilakukan, udah aman Pak. Terus yang kedua nanti pencairan, ya kepala desa cukup lah dengan bendahara mencairkan, bawa lagi digelar nanti dengan yang tadi ikut bermusyawarah. Ini uang udah cair nih, coba mana kita akan direalisasikan. Tupoksinya jelas. Itu sebenarnya aman sih Pak. Cuma yang tadi masalahnya ini Pak, ada emosional pribadi yang bermasalah itu Pak. Itu sebenarnya sih manusiawi, tapi jangan terlalu banyak lah. Ya, mudah-mudahan sih semakin tahun semakin membaik Pak. Gitu. Mudah-mudahan peran Apdesi dan lembaga-lembaga lain pemerhati desa lebih fokus Pak untuk membantu pemerintahan desa dan masyarakat desa. Sempat sih ada polemik juga 2014 kan, bahwa Apdesi mendukung salah satu. Itu sempat ada sedikit gunjingan lah, dari situ mulai klik-kliknya kurang sehat Pak. Dan saya tekankan, apalagi sekarang saya sebagai dipercaya ketua umum, saya udah ngomong ke teman-teman, tolong kita jangan terlalu mudah untuk memberikan sebuah dukungan secara organisasi. Jadi organisasi ini adalah independen. Karena balik lagi ke bawah, ada juga mungkin kepala desa atau purna bakti yang berbeda paham berpartainya. Jadi kalau kita udah menjudutkan ke salah satu, mungkin nanti seolah-olah kita berpihak ke salah satu. Jadi pada intinya sesuai dengan ADRT kami, tetap bahwa Apdesi itu tidak boleh untuk secara langsung mendukung kepada nanti kepentingan politik. Toh secara pribadinya silakan saja, tapi jangan sekali-kali ngumpulkan organisasi. Contoh saya nanti di Rakernas, udah kita arahkan, itu jelas tidak boleh. Kalau secara pribadi ya persuasif silakan, itu sah-sah saja karena hak warga negara untuk berpolitik. Kalau secara umum, secara organisasi jangan Pak. Nanti tetap masih mending kita ngedukung itu menang. Kalau ngedukung tidak menang, contoh banyak Pak. Apdesi ngedukung bupati, ternyata kalah, itu bumerang Pak. Yang kalah nanti, yang menang tidak didukung. Wah dulu juga banyak Pak pengalaman gitu Pak. Ngedukung gubernur, ternyata kalah. Apdesi paling depan itu juga Pak. Jadi menurut saya sedikit hati-hatilah dalam memberikan dukungan secara organisasi Pak. Jadi intinya udah jangan organisasi untuk dibawa ke situ. Orang desa nggak mungkin yang produktifnya urbanisasi Pak. Kan yang sekarang, yang ke belakang desa itu ditinggalkan orang-orang potensi Pak. Mereka sekolah di kota, jadi sarjana, nggak maulah pergi ke desa. Karena di desa untuk apa? Makanya dia kerjalah di luar. Semua gitu terus Pak, meninggalkan desa. Nanti udah tua barulah ke desa. Meninggal di desa. Apalagi yang prihatin itu jadi TKI Pak. Yang potensi-potensi pergi ke luar negeri, di desa tinggal orang tua, anak-anak. Sepi dan kumuh Pak. Tapi melalui undang-undang desa, sudah bangkit Pak. Jadi desa mulai bangkit Pak masyarakatnya. Karena dana itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Jadi diberdayakan Pak, punya potensi diberdayakan. Ini mudah-mudahan melalui BUMDes ini Pak. Ini luar biasa BUMDes ini.
Karena badan usaha milik desa, Pak. Kalau badan usaha milik desa berbagai potensi itu dikembangkan melalui badan usaha milik desa. Jadi insya Allah, Pak, akan mengurangi angka-angka kemiskinan, orang-orang yang produktif bakal membangun desa, orang-orang yang punya uang tetap untuk mengembangkan ekonominya di desa, desa lama-kelamaan akan bangkit, akan maju, akan sejahtera. Otomatis, Pak. Kalau desa itu maju, di satu kecamatan, kecamatan itu maju. Kalau kecamatan maju, kabupaten maju, provinsi dan Indonesia. Maka sesuai dengan nawacita Pak Presiden Jokowi membangun dari pinggiran daerah termasuk membangun desa. Kalau desanya dibangun dengan baik, maka akan baik pula lah untuk kepentingan bangsa dan negara. Desa maju, negara akan maju. Desa kuat, negara akan kuat.